Halo para Hobbers, selamat datang kembali di channel Hop Hop. Dan kali ini gue masih ngebahas masalah filter. Tapi kali ini akan gue ngebahas internal filter yang baru rilis dari salah satu produsen filter besar juga. Apa itu? Langsung kita ke TKP. Nah, ini adalah internal filter yang gue maksud. Internal filternya itu adalah Haileya, serinya HL-BT700. Oke, ini adalah internal filter. Secara konsep ini mirip dengan internal filter yang pernah kita bahas sebelumnya. Nanti kita bedah bareng-bareng apa pembeda internal filter Haileya HL-BT700 dengan internal filter yang pernah kita bahas sebelumnya. Haileya ini adalah sebuah produsen yang bergerak di bidang akuatik. Dia juga mengeluarkan filtrasi beberapa macam, dan ini bukan pemain baru. Haileya itu pemain lama, dia sudah established sejak tahun 1989. Oke, cukup itu perkenalan awalnya, dan sekarang gue akan bahas. Jadi dari pabrikan, Haileya ini diklaim mempunyai flow rate cukup tinggi, 690 liter per jam. Kemudian dia diklaim bisa untuk melakukan filtrasi di tank volume air dimulai dari 70 liter sampai maksimum di 250 liter. Dengan filtrasi sekecil ini, gue sejujurnya agak sangsi bisa melakukan filtrasi secara proper, secara efektif terhadap ekosistem dalam tank sampai 250 liter. Coba nanti kita lihat seperti apa dalamnya ya. Kemudian ini untuk mendapatkan flow rate 690 liter per jam, dia konsumsi daya listriknya 10 watt. Salah satu kelebihan dari filter HL-BT700, selain dia berfungsi sebagai internal filter untuk ekosistem pada umumnya, untuk aquascape atau ikan hias, ternyata internal filter ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang memelihara kura-kura, karena secara desain dia dimungkinkan untuk melakukan filtrasi di air yang dangkal, karena kan tank kura-kura biasa airnya dangkalnya nggak terlalu dalam. Oke, kita buka sekarang ya. Nah, ini adalah aksesoris dan filter yang kita dapat dari pabrikan. Jadi kita dapat internal filter itu sendiri, lalu kita dapat spray barnya, kemudian kita dapetin beberapa fitting, lalu kita dapat selang untuk venturinya. Oke. Dalam manual book ini kita bersyukur ini dalam dua bahasa, ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Selebihnya untuk instruksi yang lain dimudahkan dengan visualisasi dalam bentuk diagram seperti ini. Oke, sekarang kita buka. Oke, by design seperti dugaan gue, ini juga mirip dengan internal filter pada umumnya. Dia mendapat 5 suction cup di belakang yang by default. Oke, cara kerja dari filter ini seperti teman-teman lihat, ini ada kisi-kisi untuk menyerap kotorannya di sedotnya, di sisi kanan, di sisi kiri, juga di bagian depan ini. Jadi ada 3 sisi ya, sisi kanan, sisi kiri, dan bagian depan. Jadi intinya nih disedot, kemudian nanti dugaan gue di dalam ini harusnya ada mechanical filter, coarse foam, dan mungkin ada rumah bakterinya. Oke, dan kemudian setelah diproses akan dibuang melalui outlet di sini. Oke, kita lihat. Nah, seperti gue sampaikan di awal, kita mendapatkan beberapa aksesoris untuk fitting. Kita coba keluarin aja. Oke, ini ada ininya, suatu hal yang baru Nah, dalam aksesorisnya itu kita dapat beberapa fitting seperti gue bilang, dan kita mendapatkan aksesoris tambahan dan juga mendapatkan 3 o-ring beserta selang venturinya. Gue akan jelasin satu persatu penggunaan dari 3 fitting ini ya.
Jadi fitting yang pertama bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kita pasangkan o-ringnya dulu ke dalam. Fungsi o-ring ini untuk memastikan tidak ada air yang bocor dan juga membuat si fitting ini menjadi lebih padat, nggak ada rembesan air yang keluar dari sini. Menurut gue solusi sederhana tapi efektif. Ini kita bisa pasang seperti ini aja, atau nanti kita tunggu di hack session ya. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua, sama halnya, kita pasang o-ringnya, kemudian kita pasang di fittingnya ini. Lalu ini kita tinggal pasang selang venturinya ke dalam sini. Disediakan dial venturi untuk menentukan seberapa banyak oxygenation yang akan kita masukkan ke dalam filtrasi ini. Jadi kita cukup dial ininya aja, yang bagian atas, knob bagian atas. Oke, ini adalah cara ketiga, fittingnya bentuknya L. Kemudian kita pasang yang pipa yang seperti ini modelnya. Lalu kita pasang yang model siku seperti ini. Dan terakhir kita pasang spray barnya. Kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita putar aja. Oke. Nah, ini adalah posisi untuk penggunaan spray bar di dalam akuarium pada umumnya. Jadi kelebihannya ini kita bisa set. Ini kan kaca nih, kita pasang. Ini kita bisa set posisinya mau spray bar seperti ini atau cukup lurus saja. Dan arah semburannya kita bisa adjust. Ya kita tinggal putar aja sih mau nyemburnya seperti apa ke dalam tank. Oke. Nah, di awal sempat gue bilang bahwa ini bisa untuk filtrasi di tank kura-kura. Caranya gimana? Dia akan peletakannya adalah secara horizontal seperti ini. Kemudian ini kita naikkan ke atas dan ini kita putar seperti ini. Jadi air akan kesedot melalui kisi-kisi filtrasi ini. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui spray bar. Nah, spray barnya bisa kita langsung turunin ke sini atau kita agak ngayun gitu ya. Nah, ini seperti ini. Airnya kan batasannya seperti ini. Biasanya kan nggak terlalu dalam, mungkin batasan airnya sekitar seperti ini. Yang penting ini kerendam, tinggal kita buang. Oke, sesederhana itu. Lalu sekarang gue akan ngebahas sisi dalam dari filter HLBT 700 ini. Oke. Nah, untuk ngebuka filtrasi ini sangat sederhana. Kita tinggal buka bagian atasnya karena di sini adalah posisi pompa berada. Oke. Udah kebuka. Taruh sini dulu. Ini adalah bagian impellernya. Nggak bosan-bosan gue ingetin, jangan lupa untuk membersihin impeller supaya pompanya awet ya. Nah, kemudian cara membersihkan impellernya seperti apa? Ini cukup kita putar aja dial ini, terus kita angkat. Jadi praktis ya. Si Hylea inovasinya adalah si shaftnya ini, shaft untuk si impeller atau tangkainya ini langsung ditanamkan di bagian penutupnya. Jadi gampang bukanya, kan biasanya kan shaftnya kelepas dari penutup ya di beberapa filter yang lain gitu. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dicopot sih. Tuh, ini bisa dicopot juga. Dan seperti yang sobat lihat, jadi impellernya itu menggunakan 6 bilah ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Magnetnya itu
agak tipis, tapi mungkin karena tipis dia ngakalinya jadi bentuknya panjang ya, untuk menambah daya cengkram magnetnya itu. Untuk putarannya dia dilebarin, biasanya kan pendek-pendek tuh impeller magnetnya, tapi ini modelnya panjang. Dan untuk penutupnya sama seperti di fitting untuk outletnya tadi, ini dikasih o-ring juga untuk mencegah terjadinya rembesan, supaya ini lebih rapet sih gitu. Jadi kita pasang lagi, cukup kita tekan dan kita putar. Nah ini udah lock nih, ini udah ngunci. Oke, udah kekunci. Lalu coba kita lihat di bagian dalamnya. Lalu di bagian chambernya ini gue ngeliat nih kayaknya ada tempat ruang untuk rumah bakteri, tapi seperti pada umumnya filter yang seperti ini biasa dikasihnya aktif karbon ya. Kita keluarin, ya betul, ini adalah aktif karbon. Ini bisa kita buka, caranya tinggal ada ininya, tapi gue lebih gampang seperti ini. Nah ya betul, ini isinya karbon. Kemudian di bawahnya dikasih coarse foam. Coarse foamnya lumayan bagus, nggak terlalu padat dan nggak terlalu renggang juga untuk pori-porinya. Dan ini modelnya squishy ya, lembut banget. Nah untuk yang brand Cina umumnya coarse seperti ini, tapi gue nemuin coarse foam yang lebih bagus dari ini. Itu gue temuin di Hydra Nano Plus. Kalau belum pernah nonton videonya bisa lihat di sini, atau gue cantumin juga di kolom deskripsi. Tapi bukan berarti jelek ya sponsnya ya. Ini cukup bagus kualitasnya. Lalu bagian bawahnya ternyata juga bisa dibuka. Jadi kita bisa ngebuka di bagian bawah, atau kita juga bisa ngambil dari bagian atas, mana lebih preferable aja kemudian teman-teman. Jadi cara kerjanya adalah air diserap melalui kisi-kisi sirip bagian sisi kiri, sisi kanan, dan bagian depan. Kemudian setelah disedot dari ini, filtrasi akan dibawa ke atas, masuk ke tempat chamber karbon ini, dimana ada lubang di bagian atas dan juga ada lubang di bagian bawahnya. Hal ini untuk membuat jalur air bisa naik ke atas untuk dikembalikan ke dalam tank. Jadi sangat sederhana cara kerja dari internal filter Hailea BT700 ini. Nah sekarang seperti biasa kita masuk ke bagian hack filter ini supaya bisa bekerja lebih efektif, lebih optimum lagi. Hack yang pertama adalah yang mau gue lakuin, gue akan mengganti aktif karbon ini dengan rumah bakteri. Nah seperti sobat lihat, ini udah gue isi dengan rumah bakteri menggunakan Neomedia Pure seperti biasa, dan ternyata ini bisa menampung sebanyak 65 gram rumah bakteri di dalam chamber ini. Tips gue, jangan dipaksa terlalu penuh karena ini nanti nggak bisa nutup nih. Ini udah pas banget. Kemudian ini tinggal kita pasang dalam chamber ya. Udah kita pasang, kita taruh lagi dalam chamber dan kita tutup untuk pompanya. Ini hack yang pertama yang bisa kita lakukan. Nah tadi gue udah bilang ada kesempatan untuk hack yang kedua. Hack kedua kita memerlukan fitting yang bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini. Jadi ini kita pasang dalam sini. Nah seperti teman-teman tahu, ini kan rumah bakterinya terbatas hanya 60 gram. Kalau kita mau memaksimalkan lagi,
rumah bakterinya supaya lebih bagus ya untuk filtrasinya, maka kita bisa kombinasi internal filter ini dengan filtrasi talang atas. Jadi kita akan tambahkan selangnya, kita pasang di sini, kemudian nah kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi dari internal filter ini kita masukkan selangnya, kita buang ke filter atas. Sorry ini agak kotor karena kemarin habis kita taruh nanti di sini rumah bakterinya ya. Jadi ini adalah hack yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita udah mau sampai di penghujung video ini. Gua akan bicara tentang pro dan cons dari internal filter ini. Pro yang pertama menurut gua, dia punya kapabilitas untuk melakukan filtrasi dengan dua metode, yaitu metode seperti biasa internal filter untuk di akuarium, aquascape atau di ikan hias. Metode yang kedua adalah digunakan untuk filtrasi tank kura-kura. Jadi kita tinggal ganti pakai spray by posisi ke atas seperti yang gue contohkan di bagian yang sebelumnya. Oke. Pro kedua adalah Halia sangat bermurah hati untuk memberikan 3 jenis fitting dalam internal filter ini karena mereka percaya bahwa kebutuhan tank teman-teman itu beraneka ragam. Jadi mereka menyediakan ini untuk disesuaikan, filtrasinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa menggunakan langsung sini atau kita bisa hack dengan menggunakan filter talang atas. Kemudian kita juga bisa menggunakan spray bar seperti biasa atau menggunakan spray bar untuk di tank kura-kura. Lalu kita bisa menggunakan fitting yang seperti ini untuk ditambahkan oksigen atau oxygenation melalui selang venturi yang sudah disediakan juga. Menarik sih, baru kali ini gue ngeliat sebuah internal filter memberikan 3 fitting berbeda untuk disesuaikan dengan kebutuhan para usernya. Oke. Nah, pro berikutnya menurut gue kualitas dari build quality-nya untuk aksesorisnya cukup baik. Baik dari spray barnya maupun fittingnya. Untuk kualitas di body internal filternya gue bilang cukup memadai dengan kualitas yang diberikan. Nah, sekarang gue akan bicarakan tentang cons-nya. Menurut gue cons-nya itu yang pertama, untuk internal filter sekecil ini dengan rumah bakteri sebesar 65 gram diklaim bisa melakukan filtrasi sebanyak 250 liter maksimum. Menurut gua itu statement yang sangat bold ya, sangat berani. Kalau di filtrasi ini adalah untuk filtrasi di 70 liter, gue setuju karena keterbatasan dari rumah bakteri tadi untuk mengolah limbah di amonia, nitrat itu untuk turun, untuk hilang itu cukup di 70 liter. Tapi kalau ngeklaim sampai 250 menurut gua kurang tepat. Cons yang kedua adalah kalau kita lihat untuk nyedot di bagian bawah udah sediakan 3 sisi kan seperti gue bilang tadi, sisi kanan, kiri, dan sisi bagian depan. Tetapi kadang-kadang dan seringkali sebenarnya sih, dan seringkali kotoran itu kan ada di bagian bawah, kotoran itu kan ada di bagian dasar tanknya. Nah, seperti teman-teman lihat, ini bagian bawahnya gue copot, ini tertutup rapat nih, jadi nggak ada nyedot kotoran di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini menurut gue ini tinggal pilihan teman-teman. Kalau gue pribadi, gue yang pakai, gue akan lakukan sesuatu yang mungkin gak lazim tapi akan gue lakukan. Jadi di bagian bawah ini akan gue bor nih, gue bolongin.
beberapa lubang supaya dia juga bisa menyedot kotoran yang ada di bagian bawah. Oke, jadi filtrasi ini akan menyedot kotoran dari sisi depan, sisi samping, kanan, kiri, dan juga dari sisi bagian bawah. Cons yang berikutnya adalah untuk internal filter sekecil ini biasanya jarang memberikan daya konsumsi lebih dari 7 watt. Biasanya sih rata 7-8, tapi ini 10 watt. Jadi kayaknya untuk mendapatkan flow rate yang tinggi, mereka menambahkan daya konsumsi listriknya supaya mendapatkan flow rate yang tinggi gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan terkait dengan pro dan consnya. Dan seperti biasa, dan buat teman-teman yang penasaran untuk harga internal filter Hailia HL-BT 700 itu harganya berapa, teman-teman bisa cek di halaman deskripsi di bawah ini, dan gue sertakan juga link pembeliannya jika teman-teman berniat untuk membelinya. Oke, mungkin itu aja. Dan terakhir sebagai penutup, apakah gue merekomendasikan filter ini? Gue jawab iya, dengan catatan tidak lebih dari 70 liter volume air yang bisa efektif difiltrasi. Karena seperti sobat tahu bahwa rumah bakteri di dalam filtrasi ini hanya 65 gram, sangat terbatas lah ya. Untuk menjamin efektif, menurut gua cukup maksimal itu di 70 liter. Bisa lebih dari 70 liter dengan cara bisa kita sambungkan ke filter atas, filter talang tadi. Dan di filter talang tadi itu kita tambahkan rumah bakterinya. Jadi kita sesuaikan lagi rumah bakterinya dengan volume air di tank sobat sekalian. Disesuaikan lagi dengan kondisi fauna di tank sobat semua. Apakah itu ikan hias kecil, apalagi kalau itu ikannya besar-besar, ikannya banyak misalnya, atau itu jenisnya predator, maka tentunya jumlah atau volume rumah bakteri yang kita taruh di filter tas juga semakin banyak. Oke, mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat para hobbers sekalian. Dan semoga ini bisa menjadi alternatif internal filter yang cocok di tank sobat hop-hop semuanya. Oke? Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.